Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari tim Noir asal SMK Negeri 7 Surabaya. Kali ini kami ingin mempresentasikan hasil ladder diagram yang kami program sesuai dengan soal yang diberikan. Oke. Saya Jamal, saya akan menjelaskan. Untuk pertama, seluruh aktuator mati. Jadi output mati bisa dilihat di sini. Semuanya mati sampai bawah mati. Oke. Untuk menyalakan sistem EBF start harus ditekan 2 kali. 1, masih belum ada sistem yang menyala. Dan 2, jeda 2 detik. Setelah jeda 2 detik, motor conveyor menyala dan lampu standby Menyala kedap-kedip selama 1 detik. Oke. Setelah motor conveyor berjalan terus, anggapannya ada barang kan, berjalan terus. Nah, di sini sistem akan berjalan. Anggap ada sensor setelah si barang ini berjalan, mendeteksi sensor low terdeteksi, pencet J. Oke. Setelah itu dilepas, KL, conveyor jalan lagi. Habis itu jalan lagi barangnya. Sensor berat tertekan J. Oke. Sensor berat tertekan di sini, motor conveyor mati. Di sini anggap saja kita pengen memasukkan nilai 100. Boleh 100, kita akan masukkan nilai 100. Ceklek, oke. Permasukan nilai 100 ini berarti akan melepas sensor berat dan menyalakan conveyor lagi. Setelah sensor berat terlepas dan conveyor menyala, sensor barang tertekan aktif, menunjukkan bahwa barang sudah ada di dalam lift seperti itu. Kepencet terus. Oke. Kita nolkan dulu kondisi berat ini. Nah, setelah sensor barang masuk ke dalam lift langsung akan naik atau motor akan aktif. Di sini motor lift naik aktif terus sampai lantai yang dituju, karena kita awalnya tadi mendeteksi bahwa barang ini berukuran kecil, sensor low aktif, jadi seharusnya ada di lantai 2. Kita akan mulai dari lantai 1 dulu, karena sebelum lantai 2, lantai 1 harus tertekan. Jadi dia di lantai 1, naik lagi, dilepas, dan saat sensor lantai 2 tertekan J, solenoid low akan menyala seketika aja. Counter low menambah nilai 1 dan counter total menambah nilai 1. Oke, setelah itu dilepas. Motor conveyor lift naik mati dan berganti menjadi motor lift turun. Motor lift turun harus lewat sensor limit switch lantai 1 atau reject itu. Cek dulu. Habis itu kalau dilepas, nah, baru kembali ke kondisi semula. Ini sensor barang harus kita matikan dulu, maaf. Kondisi awal. Jadi si lift itu ada di bagian bawah, itu pendeteksinya. Conveyor jalan lagi. Lampu standby tetap kedap-kedip. Sekarang sensor high, misalkan conveyor berjalan, sensor high tertekan, dilepas. Seperti tadi, sensor berat kita pencet lagi. Di sini motor conveyor mati. Habis itu kita isi maunya berapa? Berapa maksimal? 120, kita mau 120. Oke.
Kita lepas, conveyor jalan lagi, dan saat conveyor jalan lagi, sensor barang tertekan, menandakan bahwa sekarang barang ada di dalam lift nih. Lanjut, karena kita tadi pilih adalah sensor high high atau si barang besar, tujuannya harusnya ada di lantai 4. Tapi sebelum lantai 4, motor lift akan naik dulu lewat lantai 1. Kita pencet lantai 1, J KL, oke. Motor lift tetap naik. Habis itu lantai 2, J KL. Motor lift tetap naik. Habis itu lantai 3, J KL. Motor lift tetap naik. Nah, ini baru lantai keempat, J KL. Counter high menambah menjadi 1 dan counter total menjadi 2. Setelah naik tadi, sekarang turun sama kita harus mulai dari lantai 3 dulu, J KL. Habis lantai kita cek dulu aja. Cek. Nah, motor lift turun masih nyala kan? Sekarang lantai sensor barang dilepas dulu. Maaf. Lantai 2 ya, Vin? ya. J KL. Terus ke lantai 1. Kita pencet dulu. Kita lepas, menandakan bahwa si motor ini si lift ini sudah melewati lantai 1 atau berada di posisi semula seperti itu. Kondisi akan kembali ke awal. Sebentar, oke, conveyor jalan lagi. Dan kalau pertanyaannya, saat lift berjalan atau saat lift ada di mulai naik atau turun, apakah conveyor tetap menyala? Mari kita cek untuk yang ketiga kalinya. Kita pilih yang sensor medium, kita pencet, lift mati, conveyor nyala, habis itu mati lagi, habis itu nyala lagi, maaf. Kita lepas, sensor barang kita pencet, kita pilih 110. Nah, misal 110, kita lepas di sini, menandakan sensor barang berada di dalam lift, Nah, karena sensor barang dan sensor ketinggian si low, medium, dan high ini ada tekan, seharusnya motor conveyor tetap aktif, karena motor conveyor mati hanya saat mendeteksi sensor. Nah, sensor yang dideteksi adalah sensor ketinggian dan sensor berat seperti itu. Jadi meskipun motor lift naik itu menyala, motor conveyor tetap menyala. Sekarang karena kita pilih dia di medium, harusnya dia ada di lantai 3. Oke. Sama kayak tadi, sebelum kita ke lantai 3, kita harus ke lantai 1 dulu, J KL. Setelah lantai 1, kita akan ke lantai 2, J KL, dan lantai 3, J KL. Kita bisa lihat di sini bahwa counter medium menambah 1 dan counter total menjadi 3. Nah, setelah itu dia turun. Karena lantai 3 posisi awalnya, turunnya harus lewat lantai 2 dulu. Oke, lantai 2 kita pencet, J KL. Habis itu lantai 1. Kita pencet dulu, kita lepas. Pelepasan ini menunjukkan bahwa di si posisi lift itu ada di udah mencapai dasar kondisi awal seperti itu. Oke. Kita bisa mulai lagi. Misalkan kita pengen sekarang maaf, sensor barang kita mesti lupa ya. Maafkan saya, manusia tempat salah dan lupa. Nah, ini conveyor masih menyala dan lampu standby masih blinking. Pengen apa, Vin? Becek. Ketinggian deh. Bebas ya. Barang. Misalkan sensor high, kita pencet di sini, J. Oke, berarti ada barang nih yang berukuran tinggi yang masuk ke conveyor, yang melewati conveyor dan melewati sensor.
Habis itu MA conveyor, motor conveyor masih menyala, kita akan pencet sensor berat. Nah, sekarang kita mau ke reject nih. Reject misalkan berapa? 210. 210. Siap kakangku. 210. Habis itu sensor berat kita lepas lagi, conveyor nyala lagi, sensor barang kita tekan J. Nah, oke, sensor ini kita tekan, sensor barang kita tekan, kita baru akan, nah, karena ini reject, jadi limit switch 1, nah ini kan naik sih, kita pencet lagi dia, limit switch 1, lantai 1, J pencet, sistem mati, counter reject menambah, counter total menambah, betul, karena tadi sudah 1, 2, dan 3, dan sekarang yang keempat, sensor barang kita lepas dulu, KL, habis itu karena turun, limit switch yang lantai 1, pendireksian lantai 1 kita lepas, KL, seperti ini. Oke, berarti si lift itu berada di lantai paling dasar, counter reject nilainya 1, dan counter total nilainya 4. Oke, untuk sekarang misalkan kita pengen reset seluruh counter dengan menekan PB reset. Reset tidak perlu mencapai. Iya, reset tidak perlu mencapai 5, betul 5, sekali. sesuai yang dinyatakan di TMang ya. Yes. Tanya jawab tadi. Jadi kita bisa JKL. Berarti seluruh counter mati atau bukan mati, menghitung 0 lagi dari awal. Oke. Misal saya pengen cepat aja, kita pengen dikan. Sebentar, maaf. Ya apa Vin, ngerti lagi wis berapa menit? Ada gak di sini? Sebentar, maaf. 12 menit iki wisan. Yes. Oke. Ini yang terakhir untuk yang full. Permisi sebentar. Maaf. Total langsung kita isi 4 saja. Nah, biar bisa langsung cepat. Waktunya Kak. Kalian 5. Kalau 5 langsung 5 ya, David. Enggak, hapus kalian langsung 5 ya. Yes, langsung 5. Durasi coy. Langsung 5, sistem gak akan bisa berjalan sebelum kita pencet tombol reset, motor conveyor mati, dan lampu finish menyala. Karena lampu finish di sini di keterangan hanya dituliskan menyala, jadi tim kita bikin dia selalu menyala. Tapi sistem gak mati karena di soal tidak diminta seperti itu. Untuk cara mereset ya tinggal di reset aja. Tekan aja tombol reset JKL, motor conveyor nyala lagi, finish akan mati seperti itu di sini. Untuk emergency saat kita pencet sistem akan mati semua langsung. Mereka tidak akan menyala. Mereka tidak bisa menyala karena mereka tidak mau menyala. Untuk menyalakan lagi kita harus KL dan tekan lagi PB start 1 2 3 1 2. Nah, kita pencet emergency tapi kita tetap PB start, tidak ada yang berguna. Oke. Sekian dari kami, saya Jamal Abdul Ghafur mewakili tim. Ini rekan saya Kevin Abdul Rahman sebagai rekan Jamal Abdul Ghafur. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OPS David.